Kota-kota industri di negeri ini tidak pernah benar-benar tidur. Saat sebagian orang memejamkan mata, mesin tetap bekerja, lampu tetap menyala, dan ribuan tangan terus bergerak. Ada keringat yang jatuh di lantai produksi, ada langkah yang berulang setiap hari, ada tubuh yang lelah tapi tetap berdiri. Karena bagi buruh, bekerja bukan pilihan yang romantis. Bekerja adalah cara bertahan hidup. Namun kita tahu, hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup juga tentang martabat. Dan ketika martabat diinjak, keberadaan serikat pekerja menjadi pilihan. Teman-teman, inilah kisah tentang 5 tahun. 5 tahun menjaga bara perjuangan. 5 tahun perjuangan FSPMI dalam membela dan melindungi hak serta kepentingan para pekerja dan keluarganya. Kita tidak akan pernah melupakan hari itu. Hari ketika Kongres 5 FSPMI diselenggarakan di Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu, COVID-19 masih merajalela. Banyak kawan seperjuangan kita terpapar virus mematikan ini. Sebagian berjuang di ruang-ruang perawatan, dan sebagian tak pernah kembali. Hari ini mereka tinggal nama, namun jejaknya hidup dalam ingatan perjuangan. Anda masih di kabar utama. Pemirsa, DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Di tengah duka dan ketidakpastian itu, derita buruh Indonesia semakin berat ketika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Satu demi satu perlindungan dipreteli, satu demi satu kepastian kerja dihapuskan. Dan seolah-olah masa depan buruh dipaksa untuk menerima nasib. Tapi FSPMI tidak pernah didirikan untuk meratapi nasib. Karena itulah Kongres mengambil tema 20 tahun ke depan Gerakan Buruh Indonesia. Sebuah penegasan sikap bahwa di tengah badai kita tidak menunduk, kita menatap ke depan. Menyatakan menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meski pandemi belum pergi, perjuangan tidak ikut berlalu. Kongres 6 FSPMI memutuskan satu sikap yang tegas. Perlawanan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja harus dilanjutkan. Pada masa itu, kerumunan masih dibatasi. Aksi turun ke jalan tidak semudah dulu. Namun bagi FSPMI, keadaan tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Karena itulah FSPMI menggelar aksi virtual. Aksi ini dilakukan melalui media sosial, bukan sekedar memenuhi layar, tetapi untuk menjaga nyala semangat, mengobarkan api perjuangan, dan membuktikan bahwa suara buruh tak bisa dibungkam oleh keadaan. Dan perjuangan tidak hanya berlangsung di jalanan. FSPMI juga menempuh jalur konstitusional, ikut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada akhir Oktober 2024, kita menyaksikan sebuah kabar yang lama dinanti. Kemenangan itu berhasil kita dapatkan. Selain menganulir 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan agar dibentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, paling lambat 2 tahun sejak putusan dibacakan. Ya kawan-kawan semua, kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir hari ini bersama-sama.
Kita kasih aplaus para pimpinan kita, organisasi kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Kawan-kawan, seluruh kawan-kawan yang terlibat, kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Dan yang paling penting, yang selama ini bersama... Ini bukan kemenangan untuk segelintir orang, tetapi kemenangan bagi jutaan buruh yang selama ini dirugikan oleh kebijakan yang berpihak pada pemilik modal. Kemenangan di Mahkamah Konstitusi berhasil mengembalikan UMSK dan kenaikan upah minimum yang signifikan. Setelah sebelumnya, akibat Undang-Undang Cipta Kerja, UMSK dihapus dan upah minimum kenaikannya sangat kecil. Selain menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Kongres 6 FSPMI juga mengambil satu keputusan penting yang lain, yakni keputusan yang akan mengubah arah perjuangan kelas pekerja untuk waktu yang panjang dengan mendirikan Partai Buruh. Karena kita sadar, perjuangan buruh tidak cukup hanya di pabrik dan di jalanan. Kebijakan yang menentukan nasib buruh lahir dari ruang-ruang kekuasaan, dan selama ruang itu hanya diisi oleh mereka yang tidak pernah merasakan hidup sebagai buruh, maka ketidakadilan akan terus berulang. FSPMI memilih untuk melangkah lebih jauh dengan cara membangun alat politik kelas pekerja, agar suara buruh tidak hanya terdengar saat demonstrasi, tetapi juga diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dan sekali lagi, sejarah membuktikan, ketika buruh bersatu, tidak ada yang mustahil. Kita berhasil mewujudkannya dengan mendirikan Partai Buruh yang ikut dalam pemilu tahun 2024. Partai Buruh adalah partai kelas. Kami akan dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Partai ini akan didedikasikan kepada seluruh kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, dan juga ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur yang ada di Indonesia Timur, buruh migran, anak gelandangan, kaum pengemis, miskin desa, orang-orang yang terlantar, para pelaut, para pensiunan, guru-guru dan tenaga honorer. Kita akan pastikan 3 prinsip negara kesejahteraan yang akan dibangun oleh Partai Buruh akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan kita tegakkan dengan sekuat-kuatnya, akan kita lakukan dengan sehormat-hormatnya demi Indonesia yang kita cintai. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, lawan penindasan untuk keadilan, lawan sampai kita menang, walau hujan badai mencekam. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, lawan penindasan untuk keadilan, lawan sampai kita menang, walau hujan badai mencekam. Untuk memastikan undang-undang ketenagakerjaan baru yang pro buruh, FSPMI ikut membidani lahirnya Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh yang terdiri dari 4 konfederasi besar di Indonesia dan lebih dari 70 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan organisasi kerakyatan. FSPMI juga terlibat aktif dalam perjuangan menolak PHK, menolak impor, turunkan harga, menolak kenaikan iuran BPJS, tolak tapera, mendorong ratifikasi konvensi ILO 190, memperjuangkan cuti melahirkan 14 minggu, hapus diskriminasi pajak, menyuarakan anti korupsi, serta mengusung isu just transisi. Perjuangan FSPMI tidak hanya tercatat dalam aksi-aksi besar di jalanan. Ada bagian lain yang sama pentingnya tentang bagaimana organisasi ini dibangun dari dalam. Pendidikan adalah fondasi. Di ruang-ruang kelas dan seminar, anggota FSPMI belajar memahami haknya, memahami mekanisme perjuangan, dan yang paling penting, memahami bahwa buruh tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dari pendidikan itulah lahir kesadaran, dan dari kesadaran lahir keberanian. FSPMI menyiapkan generasi pelanjut agar perjuangan tidak bergantung pada 1-2 orang. Pemimpin harus bisa berganti, tetapi garis perjuangan tidak boleh putus. Itulah sebabnya FSPMI mendorong pekerja muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Dalam 5 tahun terakhir, tidak kurang 200 unit kerja baru dibentuk. Wilayah baru digarap,
Langkah ini penting karena semakin luas organisasi, semakin besar kekuatan tawar kita. FSPMI tidak ingin serikat hanya kuat di satu titik, tetapi kuat merata, kuat di banyak lini, kuat di banyak sektor. Saat ini, FSPMI ada di 32 provinsi dari 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan penambahan anggota baru, rata-rata 3.500 per tahun. Dengan 200.000 anggota yang aktif membayar iuran di 1.300 pimpinan unit kerja. FSPMI juga berhasil meningkatkan kualitas perjanjian kerja bersama. Dari yang awalnya hanya 37% POK yang memiliki PKB, kini jumlah POK yang ber-PKB berpotensi mencapai 52%. Perlawanan Omnibus Law, pendirian partai politik, kenaikan upah, penguatan jaminan sosial, perlawanan terhadap PHK, penambahan anggota dan peningkatan kualitas PKB adalah capaian penting dari rekomendasi Kongres 6 yang berhasil diwujudkan. Kini kita tiba di tahun 2026, 5 tahun setelah Kongres 2021. Perjuangan belum selesai, tantangan bahkan akan semakin rumit. Teknologi terus berkembang, otomatisasi dan digitalisasi mengubah pola produksi, persaingan global menekan industri, transisi energi mengubah sektor-sektor kerja. Dan sekali lagi, kelas pekerja menghadapi resiko terbesar, pekerjaan yang hilang, upah yang murah, dan hak yang bisa kembali dipangkas. Oleh karena itu, Kongres 2026 bukan sekedar agenda organisasi. Kongres ini adalah peneguhan arah bahwa FSPMI harus makin kuat, makin modern, makin disiplin, makin terorganisir, dan makin dekat dengan anggota. Pekerja muda, pekerja muda, pekerja muda. Kita butuh kader-kader muda yang berani. Kita butuh pemimpin yang jujur dan tahan uji. Kita butuh persatuan yang tidak mudah dipecah, karena musuh kita bukan sesama buruh. Musuh kita adalah sistem yang menindas. 5 tahun kita belajar bahwa persatuan akan menguatkan, bahwa FSPMI bukan sekedar organisasi. FSPMI adalah janji. Janji bahwa kita tidak akan menyerah. Janji bahwa kita tidak akan mundur. Janji bahwa kita akan melanjutkan perjuangan sampai kemenangan berhasil kita dapatkan. Pada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta.